Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merdeka artinya bebas dari intimidasi, bebas dari tekanan, bebas dari perbudakan, bebas dari kekuasaan sang penindas. Kita adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita adalah orang yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan, disembuhkan, dan ditahirkan. Kita merdeka bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, dan bukan karena ada sesuatu yang boleh kita andalkan dari diri kita sendiri. Kita sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu semua oleh karena kasih karunia-Nya semata. Dimerdekakan dari dosa berarti kita dibebaskan dari dosa dengan kasih karunia Tuhan kita. Apakah kita sudah menyadari betapa besar arti kemerdekaan dalam Kristus? Dan sudahkah kita menikmati kemerdekaan dalam Kristus? Seringkali kita mendengar bahkan mengatakan bahwa saya sudah diampuni, dosa-dosa saya sudah ditebus. Tapi apa buktinya? Dan bagaimana selanjutnya perilaku orang yang mengatakan dirinya sudah ditebus, dirinya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Allah? Sekalipun kita telah mengalami penebusan daripada Tuhan, sekalipun kita sudah diselamatkan, sudah ditahirkan, sudah dipulihkan, status kita diangkat dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah oleh karena pengorbanan Kristus, tapi banyak juga dari antara kita yang jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Artinya pembebasan kemerdekaan itu ternyata tidak otomatis kita nikmati ketika kita tidak mau memberi diri kita. Atau ketika kita salah memilih putusan-putusan mana yang harus kita miliki, yang harus kita jalankan. Apakah kita ikut Tuhan atau ikut dunia ini? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita masih tinggal di dunia dan dunia ini tempat kita bergumul. Di dunia ini banyak cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang terkadang menyesatkan kita, menjatuhkan kita, bahkan membuat hati dan pikiran kita terbeban, terikat oleh kuasa-kuasa kelaliman. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih berhadapan dengan rancangan-rancangan si iblis, kuasa-kuasa si setan, roh-roh si jahat, sang pengecut, dan lain sebagainya yang selalu mengintimidasi hidup dan kehidupan kita. Dan itu harus kita sadari. Dan kita harus bersiap dan berjuang untuk melawannya, untuk menghindarinya, dan untuk mematahkan rancangan-rancangan si setan tersebut. Sebenarnya si iblis sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menjatuhkan kita, karena Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa di atas kayu salib. Tapi terkadang kita lupa bahwa diri kita adalah penuh kelemahan-kelemahan dan keterbatasan. Roh kita memang penurut, tapi daging kita lemah. Ketika kita tidak sadar bahwa daging kita lemah, maka di situ si iblis, si setan mencoba mengacau balaukan hidup kita. Bila kita jatuh dalam dosa, itu bukan karena siapa-siapa, melainkan karena keputusan yang kita ambil untuk jatuh dalam dosa, sebagaimana yang saya katakan tadi.
Oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga dan waspada karena si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Karena si iblis selalu bekerja, karena si iblis selalu berusaha melancarkan serangan-serangannya untuk mematahkan semangat kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Untuk menghancurkan keimanan kita, untuk menghancurkan kesetiaan kita. Sementara Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya ditipu daya oleh si iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dapat kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Mari Bapak Ibu Saudara untuk berjuang terus dan memohon kuasa dan kekuatan dari Tuhan supaya kita terlepas dari jerat dosa dan tetap menikmati anugerah yang sudah disediakan Tuhan melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus. Keselamatan dan kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing adalah sangat berharga. Dan upah kita adalah hidup di dalam kekudusan. Peliharalah kekudusanmu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan mari bersama-sama hidup kudus, karena Tuhan yang memilih kita adalah Tuhan yang kudus. Maka kekudusannya harus kita jaga melalui hidup dan kehidupan kita dan tutur kata kita. Selamat melayani Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan Tuhan, hampiri Dia, dan lakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang telah menyapa kami, menyegarkan ingatan kami bahwa kami sudah ditebus dan dimerdekakan, dan menjadi buahnya kami harus hidup di dalam kekudusan yang daripadamu. Biarlah kami berjaga-jaga dan waspada setiap saat, sebab lawan kami si iblis berjalan berkeliling di mana saja dan melancarkan serangannya untuk menghancurkan hubungan kami yang baik kepadamu, untuk menghancurkan kesetiaan kami, dan untuk mengarahkan kepada kami supaya kami jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Berilah kekuatan kepada semua anak Tuhan di seluruh dunia ini. Biarlah kami dikuatkan, ditopang, dikuasai oleh Roh Kudus, dan kami mampu melawan segala dosa, dan kami bersyukur betapa besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang melayakkan, memerdekakan kami, sehingga kami jauh lepas dari ikatan dosa, dan kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah anak-anak Allah. Kami pewaris kerajaan surga, maka kami harus hidup dalam kekudusan yang daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman hari ini. Biarlah kami berlomba-lomba untuk semakin dekat dengan kebenaran firman-Mu, semakin bersuka cita melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang letih lesu berbeban berat, mari Tuhan beri kelegaan kepada mereka melalui kuasa kebenaran firman Tuhan yang boleh kami taburkan pada hari ini. Biarlah mereka mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Bagi saudara-saudara kami yang memiliki kerinduan apapun dalam hidup dan kehidupannya, ketika mereka menyampaikan kerinduan mereka kepada Tuhan melalui doa, permohonan, dan harapan, dengarlah mereka Tuhan. Berilah kesejukan bagi hati pikiran mereka melalui kerinduan-kerinduan mereka yang terkabulkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga pelayanan gereja-Mu. Biarlah kami semangat sehati sepikir melayani Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Semangat Bapak Ibu Saudara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Horas.